Kali ini apakah akan terkena HBD oleh Scout? Oleh Scout. Iya, Scout bukan sih? Iya, Scout. Scott ya? Betul. Ya. Tapi kayaknya cabut Maliknya ke bagian high ground. Oke, nggak Cabut bakal balik ketemu. ya. Takut sama bagi dia. Trauma kayaknya nih. Ada traumatik tentang bagi ya. Tapi di atasnya ada Mavi. Lah, depan kena belakang kena dong. Ada bagi lagi. Ada Jeep yang lewat. Malik. Ada Mavi di atas ini. Malik. Dia ngumpet. Dia pinter. Dia menghentikan langkahnya sejenak. Supaya stepnya nggak terdengar dan Mavi nggak bisa ngeliat kalau ada dia di situ. Betul, akan di HBD kali ini kita bakal lihat dari Mavi bakal masuk dan tanpa mengetahui posisi lawannya di mana. Betul. Dia akan tetap looting. Berarti sejauh ini Malik masih cukup aman lah ya. FS setidaknya masih bisa bertahan dengan keempat player mereka. Betul, kita bakal juga akan pergerakan dari OR Gil kali ini dengan motor Chengtri ya. Oke, becak kalau kata orang-orang juga bilangnya. Ada yang bilang becak, ada yang bilang bajai, ada yang bilang apa? Tadi yang lo bilang, Flo? Motor Chengtri. Iya, motor Chengtri. Ya beda daerah, beda penyebutan lah ya. Dan Beda. langsung dijemput. Langsung ya? Langsung dijemput. Ketemuan lagi. Setelah beberapa kali tidak bertemu di arah San Martin, kali ini dipertemukan lagi antara T1 dan juga Valdus. Kembali, tapi kali ini dari Valdus gak rata di awal-awal ya. Iya, gak rata. Terakhir mereka bertemu tuh T1 langsung pulangin 3 anggota Valdus. Karena waktu itu pertama ketemu di San Martin gak cuma 2 tim, ada 3 tim. Di ujung-ujung ya. Iya, ada yang ngambil seberang tuh apartemen kuning tadi yang ditempatin sama Valdus, ada yang nempatin tuh tim lain. Tapi kali ini hanya ada 2 tim. Jadi mungkin mereka lebih menyebar dan lebih pede untuk melakukan fight. Apalagi ini TPP cuy, bisa nahan-nahan posisi juga. Tinggal mainin matanya doang. Iya betul banget. Tapi kita bakal lihat ini dari permainan Valdus dan juga T1. Mereka bermain sangat defensif, gak ada yang berani untuk berdiri di bangunan mereka. Dan tampaknya mereka masih nyari informasi dulu sebelum mereka bakal coba untuk nembak dan missile tampaknya ketembak nih. Misal ketembak dari sebelah kiri. Dari apartemen kuning tadi ada orang soalnya. Belum, masih sabar. Wah, akan no-scope. Tembak, langsung di spray, nggak ada yang masuk damage-nya. Nggak ada yang masuk. Semuanya kosong melompong dan nggak ada backup fire juga dari Arm John yang ada di bagian atas. Dipegang apa tuh? M4 sama Mini 14 ya? Iya, Mini 14 iya, sama ini M4. Mini 14 ya. Scope-nya ada nggak ya? Kayaknya nggak ada scope dia. Belum ngeker tadi. Belum ngelihat karena tadi sisi drone kan yang ngambil angle-nya, bukan dari perspektif playernya. Betul, drone yang sering ketabrak sama Buung Puyuh. Buung Puyuh. Seperti yang kita bahas di weekdays kemarin ya. Drone-nya udah mulai godek-godek. Dan kita kalau merhatiin ke PKDO nih jadi daerah yang dikuasain banget sama Bigetron. Gak ada tim lain yang ingin nge-fight Bigetron di arah PKDO-nya. Bahkan Bigetron kali ini gerakannya lebih lambat. Biasanya tuh mereka langsung main cepat ngambil mangkok yang ada di arah pegunungan deket bangunan L. Iya, di atas bangunan L ada mangkok yang tuh suka diisi oleh BTR. Coba belakangan pas, mereka tuh suka lepasin juga. Apalagi dengan circle ke bawah jauh banget ya. Oke. Mungkin dari BTR bakal mengambil di daerah graveyard. Apa sih bawahnya lagi tuh? Junkyard. Ataupun muter lebih langsung nusuk ke bawah. Oh iya. Atau mereka bisa langsung ngambil di ini. Tadi kan ke bawah, berarti harusnya masuk nggak ya? Ke Bukit LL. Gerejanya Cumcer? Enggak. Masuk Kanan. Masuk ya? Mungkin kanan ke perbukitan LL. Itu masih mungkin. Atau rumah-rumah bawah LL tempatnya mereka suka isi tuh. Bisa. Apalagi kalau bisa ngambil perbukitan LL tuh, itu enak banget sih. Angle view-nya yang rotasi pasti bakal kelihatan semua. Atau apartemen LL yang di ujung banget tuh, di bagian selatan. Terus diambil juga sama oleh BTR. Ya pada intinya daerah-daerah LL. LL pokoknya. LL adalah kuncinya. Betul, LL adalah bukan kuncinya. Rebahan lagi ya? Udah bukan rebahan lagi. Kalau ada Sunsquee mungkin rebahan tetap menjadi kunci. Kalau nggak ada Sunsquee, banyak kuncinya. Iya, kuncinya banyak. Tergantung dari situasi dan kondisi yang ada juga. Wah, pintu kebuka sendiri. Wow. Goib. Backsound horor dah keluar tuh kalau kayak gitu. Itu biasanya back observer ya. Back observer ya. Pintu kebuka. Tapi nggak juga pas kalau lagi main pun suka pintu kebuka sendiri loh. Lu nggak pernah lihat emangnya? Lagi main pintu kebuka sendiri. Bukan pintu rumah gue ya. Oh, iya. Maksudnya di game gitu. Lagi lewat nih, bisa ada cetak pintu kebuka. Tapi bekas lootingan orang. Kadang ada bekas orang, kadang bukan bekas orang. Gue kan teriakan, ada orang. Kagak flow itu ngebug doang itu pintu kebuka. Jadi ini PUBG Mobile ini lengkap banget ya. Ada sisi mistisnya, ada sisi funnya, ada sisi strateginya juga gitu. Karena kita ada pintunya cuy. Betul. Jadi hal-hal apapun bisa terjadi. Karena ada pintu. Yes. Oke. Back to the game guys kali ini. Dan Chelsea tadi juga sudah mulai berkumpul sementara TSM dengan 4 vehicles yang mereka punya. Satu pemain mereka Gatak yang akan ngebuka jalan untuk pergerakan dari TSM. Betul, tampaknya terjadi balap liar ya kali ini ya. Yoi.
balap liar. Tapi ini lama banget balapannya, Tayo soalnya. Ini kelas 500 cc. Yoi, kelas-kelas yang tidak terlalu ngebut. Lebih teknis. Kelas-kelas santuy. Wah, kepala Akhirnya. hilang langsung kali ini ya. Matoy, Raja DMR langsung menumbangkan lawannya kali ini tanpa ampun ya. Betul, headshot lagi tadi. Headshot! Dan circle-nya akan mengecil ke arah mana? Oh, masuk tuh Flo, gerejanya cuma cerah. Tapi sekarang ngebanting LL lagi. adalah kuncinya. Betul. Ini yang ngambil daerah-daerah dekat Puerto Paraíso tuh, high ground, bukit-bukit dekat Puerto Paraíso harusnya bisa ngontrol areanya sih. Ya, itu enak banget sih. Harusnya RCS enak banget ya. Posisi mereka tuh harusnya diunggulkan. Tapi Ulu jauh banget. Ulu jauh banget. Satu pemain mereka masih ada di belakang tadi. Ketinggalan, tanpa ketinggalan sedikit ternyata bakal pergerakan ya. Gagal. Wah, tumbang satu. HBD-nya gagal. Baru satu Bolza doang tumbang. Iya, tapi HBD pemain depannya dari KOG kena. Di depan dia persis gagal tadi. Oh, di granat. Sudah tahu ada orang di bagian lower ground-nya. Matang untuk granat. Lewat. Terlalu banyak energinya tadi. Soap harus menutup angle shoot-nya. Sedikit mengejar, namun tidak membuka view sama sekali. Nggak ada helm dari Soap. Tidak ada helm dari Soap, granat dan molotov. Silih berganti mulai dilempar sementara Rex akan naik ke arah bagian atas. Satu pick tipis yang sangat baik dari headshot. Tapi bertukar karena konsep berhasil mendapatkan U-Hike. Betul banget. Sup pun lagi berlari ataupun merangkak ya di tengah-tengah jalan juga. Dan bakal sedikit sulit untuk diselamatkan oleh anggota KOG lainnya. Ini bakal jadi 3 lawan 4 sih kondisinya untuk kedua tim. Tapi 3 lawan 3. Yuhai tapi sudah berhasil revive juga. Dan harusnya dari tim TS sudah punya keunggulan. Dimana iShoot lagi berusaha terobos juga. Menuju ke arah low ground dari tim KOG. Betul, ini bakal di-secure kill-nya. Nggak pengen nunggu lama-lama lagi. Bahkan iShoot sudah bergerak menuju ke arah lower ground. 2 setup kali ini yang dipunya sama tim Secret. 2 di apartemen biru, 2 orang di bagian lower ground. Dan langsung saja memulangkan Soap ke arah lobby. Dipukul kah? Iya, dipukul. Iya, dipukul kan. Kita bakal lihat pergerakan juga dari tim Valdus langsung menuju ke arah circle di mana mereka mengambil open field. KOG tinggal 3 player, mereka masih bertahan juga. Valdus mengambil low ground dan lagi berusaha untuk mengintai area sekitar mereka. 900 meter lagi dan tampaknya mengambil mobil Toretto kali ini ya. Betul, meninggalkan motornya tadi terus tukeran. Yang naik apa tadi tuh? Tayo sama yang naik Miradonya tukeran kendaraan. Mungkin supaya lebih ngebut ya, biar bisa lebih cepat sampai ke tujuan juga. Dan masih ada tim yang bermain di pinggiran Blue Zone juga, Flo, walaupun masih bisa bergerak sih mereka dari Box Gaming. Mereka bergerak santuy banget dengan 2 bagi yang mereka punya. Mungkin nggak terlalu banyak vehicles yang mereka punya juga di sini. Jadi mereka bergeraknya pelan karena mobil yang mereka punya semuanya terbuka dan Bigetron. Akhirnya tersorot kamera di early game di circle yang kedua. Mereka mengambil di bagian lempengan dekat Los Leones. Iya, dan mereka masih bertahan juga pelan-pelan kali ini ya. Itu Minas Generalis apa Los Leones ya? Generalis kayaknya. What? Meledak, OR menjatuhkan 2 pemain dari Bigetron, bahkan 3 pemain dari Bigetron. Spray langsung dengan sangat bebas. Mavi memotong pergerakan dari Bigetron dan hanya menyisakan Microboy yang langsung kabur menghindari daerah open field. Oh no, Microboy tidak ada waktu dan tidak bisa menyelamatkan ketiga pemain Bigetron yang lainnya. Bakal disamperin oleh OR lainnya dan dipukulin. Udah pasti bakal dipukul-pukul. Oh, nggak dipukul ternyata, langsung dihajar begitu aja. Nggak pakai lama. Sebuah looting seger. Kerugian banget. Rugi banget buat Bigetronnya. Tinggal Microboy seorang diri bertahan gak ini ya. Mereka kepancing tadi begitu ngeliat TSM yang gerak di bagian high ground. Kepancing semua mata pemain Bigetron terpaku ke arah TSM. Jadi mereka kurang aware dengan apa yang ada di belakang mereka. Terbokong Bigetron barusan. Betul, dan sayang banget sih mereka akhirnya tumbang juga. Tapi itu bakal kayak dari permainan tim-tim lain juga ya. Akankah mereka menyesuaikan dengan circle yang ke LL? LL adalah kuncinya. Betul. LL adalah kuncinya. Ternyata tadi di arah Los Leones juga Microboy bergerak seorang diri. Di belakang mereka ada tim OR, kanan mereka ada TSM, depan mereka ada RCS yang sudah mulai menunggu juga. Apakah bisa Chicken seorang diri Microboy? Bisa. Apa Microboy kalau udah panas dan ngehajar semua musuh jadi microwave? Jadi Macroboy. Jadi Macroboy. Oke. Jadi Macroboy. Aduh, sayang banget sih. Jujur lemes banget gue ngeliatnya begitu tadi kena spray langsung meletup mobil-mobilnya. Itu 1 ledakan mobil, 2 ledakan mobil loh. Yang satu ngenokin 3 orang. Ledakan mobil kedua mulangin 1 orang dengan cepat. Yang 2-nya nggak kena efek tapi langsung dipush sama OR. Ya baik lagi sih, gimana dari posisi juga tadi lumayan tertekan ya. Yap. Low ground, open banget dan
nggak ada utility yang sempat dilempar juga. Beda cerita tadi kalau mereka berempat yang knock 2 bisa ditahan. Tapi kita bakal lihat dari tim SG juga bakal fight kali dengan tim IND ya. Tinggal 3 orang doang. Main bertiga, tinggal 2 lagi. Ya, tinggal 2 lagi. Dan IND langsung kabur. 2 pemain mereka nggak pengen ngambil resiko, ingin nge-follow up. Tapi sepertinya Slayer nggak jadi. Mengurungkan niatnya untuk membackup, akan merelakan Trance untuk dipulangkan ke arah lobby dan menjadi penonton kedua player yang lainnya. Iya, kita bakal juga ini pergerakan dari beberapa tim sudah mulai menahan high ground tersisa. Trance pun dipulangkan ke arah lobby, tinggal 2 player lagi yang bertahan. Freestyle mulai kehilangan juga di mana Ulu mulai galak main di early game kali ini dan TSM tampaknya pengen coba. Nggak bisa, mereka nggak pakai mobil cicak, nggak bisa naik ke atas bukit. Nggak bisa, nggak pakai mobil cicak. Mobil cicak cuma ada di Irengel sama Vikendi. Cicakar itu cuma ada di Vikendi sama di Irengel ya. Kalau kalian ngikutin PMWL pasti kalian paham maksud kita. Dan lemparan dari Jonathan tadi cukup kuat dari lower ground sampai ke atas tebing. Iya betul banget. Lemparannya itu udah ahli lempar lembing lah itu dia kayaknya. Yoi, tinggi banget lemparannya, tapi nggak ada target yang berhasil dikenain karena levelnya RCS masih lebih tinggi lagi dari arah tebing-tebing ini. Betul. Kalau ini dibikin 3 level ya, itu udah level 3 tuh dipegang sama Yureli, Sarah di level 2, Webnya di level lain karena dia beradanya di tebing sisi lain dibandingkan sisi-sisinya TSM. Jadi masing-masing lantai itu ada bosnya. Ada bosnya. Waduh, udah bukan PUBG Mobile tuh ya. Ada bos di setiap levelnya. Alright. Oke. Dari box 2 setup yang mereka lakukan. Itu setup enak gak enak loh, karena di bagian LL masih bisa ngelihat ke bagian gudang tadi tuh, tempat yang ditempatin sama Box Gaming. Iya betul banget, mereka bisa punya angle cukup enak juga dan beberapa tim lebih milih untuk bermain di dalam kota ya. Tanpa kendaraan mereka bakal coba nahan dan mungkin ke akhir game juga ya. Iya. Bisa sampai akhir game juga kali ini dan kita bakal lihat gimana mereka menyesuaikan dengan strategi yang bentar lagi bakal pental ke Keluar arah LL kuncinya, LL masih kuncinya. Bukit enak banget tuh, perbukitannya enak banget. Itu RCS, posisinya masih enak banget mereka. Iya, dan enak tuh sebenarnya dari IND. IND kalau langsung naik ke arah bukit yang ngambil tengahnya, itu dia bisa ngontrol LL-nya, bisa ngontrol area-area luarnya juga, tempat di mana semua tim bakal masuk. Kalau mereka bisa naik dengan cepat. Microboy, seorang diri saja berada di bagian dari Los Leones, tapi masih belum masuk ke dalam circle. Dan jejaknya Microboy diikutin sama OR. Last man standing dari Big Round. Ernie pun tertangkap sama Mega. Sudah saling bertemu sepertinya beberapa tim di arah Los Leones kali ini. Dan pergerakan OR bakal menuju ke arah tim nomor 19. Tapi kita bakal sorot Mega dan RRQ terlebih dahulu. Scout sudah berhasil ditumbangkan. Ternyata bertemu dengan tim Secret. Bakal di-push sama Vexe. Membuka posisi ofensif dari Mega. Vexe bakal melempar granat ke bagian sebelah kanan. Bakalan ada follow up juga dari pemain-pemain Mega yang lainnya. Mengecek satu tong terlebih dahulu, jangan sampai ada yang ngumpet di dalam tong dan memberikan HBD ke dia. Kita bakal udah juga ada tim box ya. Mungkin bakal terjepit Mega kali ini dari posisi box yang berada tepat di belakang mereka. Fightnya bakal cukup berdarah, apalagi di ujung zona yang masih ditahan oleh tim RRQ Athena. Mega harus tembus. Gimana pun caranya Mega harus tembus kalau mereka pengen selamat di zona kali ini ya. Box juga mulai mengisi daerah belakang-belakang dari tim Mega. Akankah dicoba ditembakin dari belakang? Lemparan bom, lemparan molotov mulai ditimpuk oleh RRQ juga untuk menahan gempuran pergerakan dari tim Mega kali ini. Oh, tapi nggak kena siapapun ya. Lemparan bir tadi lumayan mateng, tapi sepertinya dari Mega mereka juga bakal nembak ke arah box yang sedang melakukan rotasi. Walaupun hanya ngezoning doang supaya mereka nggak sampai ke titik yang sudah ditempatin sama Mega kali ini karena Mega bakal fokus sama tim RRQ. Tapi Ulu juga bakal fight sama tim RCS. Berarti ada fight di arah 2 tempat yang berbeda. 2 tempat berbeda kan. Kita bakal juga pergerakan mereka pelan-pelan mencari celah dalam pertahanan lawan tapi belum menemukannya. Tampaknya dari Mega bakal fokus ke sekitar juga di mana satu player dari tim RRQ mulai keluar D2E dari open field. Nembak ke arah tim Mega dan Mega juga mengirim satu orang di belakang ya. Betul, ada paradoks di bagian belakang dan menjaga pergerakan dari box supaya mereka nggak kebokong. Loki cukup low. Di arah apa tuh mainan jungkat-jungkit apa tuh namanya, ada di ban yang cukup besar tuh. Loki bertahan dan harus menahan blue zone sedikit lebih lama lagi. Web sudah ditumbangkan juga sama Ulu, dipulangkan ke arah lobby. Ernie mendapatkan paradoks, satu flanker yang gagal dan sepertinya Ernie bakal langsung nge-push ke bagian lower groundnya. 2 pemain bakal langsung nge-push, kali ini last man standing berada di bagian dari arah smoke. Ditembak secara bersamaan, 2 orang maju dari tim RRQ dan Mega. Mereka yang nge-push, mereka yang rata. Betul banget, apakah dari tim Mega juga bakal tertahan oleh tim RRQ dan ujung circle bakal kembali dikuasai oleh tim RRQ. D2E langsung menuju ke arah high ground, Loki bakal berlari dari open field. Apakah nggak ketahuan? Ernie bakal tembak dan tampak
Oke, Loki yang ketahuan terlebih dahulu dari Blue Zone. Masih nebein sakitnya Blue Zone keempat. Ngepron nembak. Dan kita bakal G9. Tampaknya masih selamat. Healing. Loki nggak punya healing. Aduh, gak punya Goodbye healing. Loki. Bye-bye Loki. Tapi setidaknya 3 pemain box berhasil masuk ke dalam circle. Tertahan Setidaknya. Tertahan. Dan D2E udah berhasil ngebuka jalan untuk tim RRQ. Tapi box bakal naik ke side ground dan ini D2E bakal harus motongin box terlebih dahulu ya. Loki, sayang banget gak bisa di-finish di mana dia kenoknya itu oleh Blue Zone, bukan peluru dari tim RRQ. Yes, tapi smoke yang dikeluarkan oleh D2E malah ngebuka posisinya, dia bakal ada close fight lagi antara Sinergi dan juga IND. IND sudah dipulangkan ke arah lobby. Belum. Beberapa pemain yang ada di sekitarnya IND tadi. Baru orang bilang ke arah lobby yang kita bakal juga ini permainan dari tim SG ya. 2 kill di awal-awal yang zona kepental ke LL. Memang LL adalah kuncinya. Gue agak benci sih circle-circle kayak gini. Lama mainnya. Betul, dan ada kemungkinan bakal adu healing soalnya. Tim yang nahan posisinya dia itu yang diuntungkan karena healing mereka nggak bakal kepake. Mereka cuma nahan posisi udah gitu-gitu aja. Betul, dan kita bakal lihat kali ini ya dari permainannya juga. Masih menahan juga gempuran lawan pelan-pelan. Kita bakal lihat tapping, tembak-tembakan juga dari tim-tim saudara mereka. Ini banyak banget yang fight di circle kali ini dan menahan gempurannya. Ini yang live yang kiri kan? Iya, yang live yang kiri. Lebih seru live daripada betul. replaynya. Chelsea lagi nge-push, bahkan 3 pemain TSM sudah dikenok oleh siapa tadi? MG, seorang diri. Dan Jonathan bakal melempar granat. Kali ini last man standingnya Jonathan apakah bisa memberikan angin segar dan langsung meletup balon hijau. Tapi masih bisa bertahan MG. Lempar granat yang kedua, ini bakal bleeding out 2 pemain TSM yang lainnya karena Ulu berada di arah atas. Iya. Jonathan bakal kelihatan harusnya. Kita bakal jadi seorang Jonathan juga bakal tembak ke arah bawah. Chelsea bakal naik ke atas hingga 1 player terakhir nih. MJ kali kita bakal lihat ya. Lawan 1 Flo. Apakah dia bisa lempar bom kali ini? Boosting dulu. Cari boostingan dulu. Aduh, Ulu ikutan. Ulu join the fight dan memulangkan tim Chelsea kali ini ke arah lobby. Betul, dan wow, Microboy masih bertahan seorang diri, dia. Cuy. Masih strong dia. Survival skillnya tinggi juga ternyata Microboy ya, bisa bertahan seorang diri, tapi Valdus bakal ketemuan sama OR, meletup sudah. OR duluan bro. OR duluan yang dipulangkan ke arah lobby dan Valdus masih bisa bertahan. Velmot dan Gudard yang tersisa karena Martin dan John sudah dipulangkan ke arah lobby. Wow, 13 tim tapi circle kelima, 12 tim circle kelima karena IND sudah dipulangkan juga ke arah lobby. Sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan TSM juga akan menyusul. Jonathan harus tersingkir di menit ke-20. Iya, kita bakal juga ini permainan pelan-pelan bakal maju, healing. Servi kelihatan. 4 kotak lagi. Servi kelihatan nggak mau ditembak. Mungkin dia lebih fokus ke kanan kali. Jari ketutupan pas. Wah, ini enak banget. Wah, free shot tapi gak kena, gak mati. Iya, masih ada batu di depan Bir 11 tadi. Zigsaw bakal flank ke arah sebelah kanan, ada smoke setup dan Servi pun akhirnya tertembak oleh Bir 11. 1 pemain Sinergi sudah terkenal sementara Austin harus berbalapan dengan sakitnya Blue Zone ini. Dan sudah ditunggu sama Ulu di depan mereka persis. Iya, kita bakal gini pergerakan juga dari tim RRQ. Athena bertahan juga melawan gempuran dari tim SG. SG juga harus maju ke depan kali ini, mengisi bagian depan dari circle-nya. RRQ tinggal 2 player lagi, Microboy belum terlihat ya. Microboy, tuh di ujung, di utara, sendirian. Ke atas dong zona, please ke atas zona ke atas zona, jangan ke bawah. Zona ke atas dong, atas. Tuing. Ke tengah lagi. Masih bisa? Iya, masih bisa, tapi ngebuat semua tim jadi repot dan makin dempet lagi. Karena gue yakin tuh, TS sama T1 bakal fight duluan. TS sama T1 bakal fight duluan dan harusnya Microboy bisa masuk setelah mereka kelar perang. Kalau mereka perang cepet, tapi kalau mereka perangnya lama, mau nggak mau Microboy harus join fight. Betul, kita bakal juga pergerakannya pelan-pelan, cari celah dan peran lawan. Spray down dari Valdus menuju ke arah KOG, belum menemukan targetnya. Terus di smoke, tampaknya sedikit terlalu sulit untuk ditembak ya. Iya, yang jadi masalah ketika Kanok bakal tetap di fight atau bakal dilepas lagi. Karena sekarang Gudard akan mengunci angle-nya ke arah KOG terlebih dahulu. KOG bakal mengambil bagian rumah batanya. Cukup berdekatan dan Bir juga akan langsung regroup lagi dengan D2E. Wah, barbar banget men. Ulu rotasinya sih nothing tulus banget. Bir bakal melompatkan baginya dari high ground ke arah lower ground. Cukup mulus, tidak tergelincir. Tapi di bagian bawah tergelincir, baginya bakal ada free shoot dari berbagai sisi menuju ke arah tim RRQ. RRQ langsung tersungkur di arah yang sangat open field. Namun Winter pun terpick off karena Boza punya angle ke arah Ulu. Ada Swan yang sudah mulai terjebak di saat dia sedang melakukan rotasi, tapping saja, tipis-tipis saja Yureli masih bertahan. Lepas dari KOG, ada Yureli yang bakal menyambut kedatangan dari Ulu. Iya benar banget, dan kita bakal lihat ini terjadi fight penumpukan di daerah LL. Lagi-lagi LL adalah kuncinya, ketika udah masuk ke LL pasti akan terjadi fight antara apartemen, rush apartemen juga.
ataupun membagi apartemen kali ini ya. Wah, Kudar lari dengan begitu polosnya tembakin oleh Ulu, kakak ini masih di hold sementara waktu, tapi wah ternyata free shoot. Itu bener free se-free-nya dah. Iya, itu se-free-nya banget. Microboy dapetin 1 dong. Dapetin pulangan karena lebih juga kali ini. Lumayan, poin tambahan minimal kan ini Microboy bakal pulang dengan 5 poin. Ya, Oke lah, nggak jelek banget lah itu. So far so good lah. Seperti yang lo bilang tadi, setidaknya satu tim itu ngebawa 6 total. Minimal banget. Poin yang didapatkan. Dan Microboy bakal langsung menembak. Dia masih bisa bertu angle shootnya, masih bisa nge-proning. Harus healing terlebih dahulu. Masih ada first aid yang dipunya sama Microboy. Cukup tenang, pelan, dan pasti. Velmont mendapatkan 1 orang. Suwana sudah dipulangkan ke arah lobby. Begitu saja ada steal kill yang ngenokin Valdus. Yang lemparan bom. NC FS tadi. Gak masuk bomnya tapi. Yap. Tidak terlalu kuat lemparannya, mobil bakal diledakin dan langsung berpindah arah. Tapi dia kepepet sama Blue Zone. Oke, FS tinggal 1 lagi. Tinggal Kasuf yang bertahan lewat through the smoke. Belum ketahuan, bakal nge-pro dikit-dikit. Dari samping. Dari kanan, T1. Ketahuan, tapi wah Microboy nice try banget. Betul, sampai hashtag 8 seorang diri ya. Dari 16 tim loh tadi. 15 sorry. Dari 1 poin, dari 5 poin. Lumayan Betul. lah, lumayan. Nyelamatin poin dikit ya. Chelsea juga tumbang tadi, jadi Chelsea nggak mungkin ngejar ke arah BTR. Yap, masih cukup aman untuk posisi Bigetron sejauh ini dari segi perolehan poin yang sudah didapatkan. FS harus revive terlebih dahulu. Secret diuntungkan karena mereka berada di tengah-tengah circle. Iya, kita bakal lihat. Supply lagi. Dan zonanya mereka butuh bergerak sedikit. Ini zonanya ke arah KOG harusnya. Ini Ulu masih enak ya, Ulu ya? 11 tadi kan? Iya. Oh enggak, 14 Ulu. 11 siapa tadi ya? 11 itu FS bukan sih. FS Utara tadi. Kuning. TS hijau. Ini Valdus, Velmont, last man standing kali ini. Wait, zonanya ke KOG. Oke, zonanya ke KOG dan ada Valdus di bawah mereka. Belum ada fight yang terjadi juga. T1 gila, main T1 tuh geraknya udah kayak ini tuh nggak lo, pasukan-pasukan mau maju. Nempel dinding. Clear. Enemy spotted, langsung maju, pelan gerak-gerak lagi. Yureli juga sudah dipulangkan. Di posisi ke-7 pada game kali ini, tinggal 6 tim lagi yang bertahan. Pada game kali ini, setelah ke-7 pas 6 tim, 5 tim. Ulu juga pulang ke arah lobby. Iya, gue kira ini bakal sampai circle 9, ternyata nggak sampai circle 9. Oke, lemparan granat demi granat, smoke demi smoke, setup sudah mulai dikeluarkan perlahan-lahan. Konsep masih berada di bagian dalam dari bangunan bata ini. Kita bakal juga pergerakan dari tim T1 mengambil rumah, masih berempat ya. ZZP masih bertahan juga melawan gempuran tim KOG. KOG enak-enak nggak enak ini. Emang gede tempat mereka gudang, tapi untuk keluar dari gudang itu cuma ada berapa pintu doang. Jadi dia bakal auto ketahuan ketika dia pengen keluar dari area gudang. Dan kita bakal dari efek juga Kasuf pulangkan ke arah lobby oleh tim Secret kali ini yang masih bertahan juga Masih ada dalam rumah mereka. FS masih ada 1. Satu lagi ya, last man lagi ya. Baba, terakhir Baba. Masih ada Baba. Sementara tim Secret juga masih bertahan dengan keempat pemain mereka. T1 juga masih ada 4 pemain mereka. Valdus cukup tenang membagi posisi mereka satu-satu. Velmont dan Gudard memisahkan diri. Iya, masih itu mereka ngobrol nggak ya? juga. Si Gudard kan nempel banget tuh sama KOG tuh. Chat al gitu kan. Woi bro, gimana kita maju nih? Mati kita rame-rame nih. Mati ya, T1 kayaknya. Ada smoke. Oke, smoke-nya buat gerak atau hanya untuk mengelabuhi musuh aja nih? Ngebait kayaknya. Wah, tembakan sniper loh. U-Hike M24 tadi tuh. Ya, enggak. Kar ya? AWM. Masa sih? AWM. Gue gak ngeliat bentuknya tadi. AWM tadi. Karena gue udah mundur dan agak sedikit hilang fokus pandangannya. Ya? Blur fokusnya. Betul. Secret masih 4, T1 masih 4. 4-4-3-2. 4-4-3-2 kali ini ya. Ini bakal unik juga, dimana kita bakal lihat ini pergerakannya pelan-pelan mencari celah dari pertahanan lawan. Dan kita bakal lihat tembakan mulai lontarkan dan TS mulai tumbang juga, tukeran 1-for-1 dengan tim Valdus. Secure kill dan Metoy bakal langsung coba untuk revive teman yang kenok. Zona sih ya. Zona sih harusnya mereka. Masih harus maju dikit lagi sih. Tapi setidaknya masih bisa nahan sekitar 30 detik lah sebelum mereka bergerak maju lagi ke arah circle ke-8. Karena zona lambat kan. Makin menghimpit lagi dan mereka mendapatkan zona yang... enggak, zona mereka zona cepet loh. Zona lambat belakang mereka dong, Pak. Wait. Kan di tempat TTS, lambat tuh. Ini udah menutup. Circle-nya di mana sih? Udah nggak kelihatan lagi cuy, di minimap tuh circle-nya sebelah mana. Tapi 6 kill cuy, Secret. 6 kill. 4 lagi yang masih hidup kan. Ini bakal T1 lawanin sih. T1 bakal lawan dengan Secret ataupun KOG yang masih hidup ya. Tergantung kedua tim ini. KOG udah nggak bisa gerak lagi tuh. Kanan mereka Valdus, kiri mereka T1. Keluar pakai smoke pun gua rasa bakal bonyok. Kecil persentase mereka selamat. Tapi mobilnya bakal digunakan untuk forting. Ada Gudard di depan Martin. Satu orang kelihatan ngepern malah ngebuka posisinya Gudard.
sedikit melakukan tembakan ke arah tim Secret. Oh ya benar AWM ternyata. Dan AWM. konsep masih berada di bagian Boza tumbang. dalam. Dan langsung saja granatnya sukses menjatuhkan Boza. Gudard berhasil menjatuhkan satu pemain dari tim Secret. Masih Wah, beradu dua Gudard. pemain berhasil diamankan. 3 pemain tidak berhasil. Hanya 2 yang berhasil dijatuhkan. Betul, tinggal 3 tim lagi tersisa. Kita bakal lihat kayaknya dari tim Secret dan juga Saya Pride nih. tim... Ini semua saya ya? Oh enggak, T1 doang. T1 doang yang bukan. T1 doang yang bukan. Tapi entah kenapa antara Secret dan juga KOG gue lebih mendukung Secret untuk kali ini. Setuju gue. Betul. Tetangga Israel ya. Dapetin ZZP. Terbakar tapi dapetin trading juga. Ayo dong, satu lagi. I shoot, you can do it. I shoot. Let's go, masih ada smoke. Masih ada smoke dan T1 masih dapat kesempatan buat nge-revive lagi lah. Braga. I shoot sumbang dapat juga. 1 ternyata Secret. Harus hashtag 3 antara T1 dan juga KOG. Saya Pride, let's go KOG. Kita bakal lihat tembakan through the smoke belum menemukan targetnya. Kali ini kita bakal lihat dari seorang Braga mencari celah dalam pertahanan tim T1. Zona mulai menghimpit juga, udah sakit banget ini. zonanya. Sakit banget. Cuma nyenggol dikit aja itu rasanya kayak aduh. Perih. Perih banget kayak kena granat meletup dikit. Aduh 1 orang kenok lagi lah. Ini T1 udah nggak pakai pikir panjang lagi sih. Mereka bakal nge-push langsung menuju ke arah bangunan dari rumah batanya. Di-push kanan dan kiri dan winner chicken dinner untuk T1 harusnya. Untuk T1 harusnya. T1 harusnya. Betul. T1 ya Pak ya, bener ya? Ya, Cek. T1. Ya, T1 benar. Oke. T1 yang berhasil mendapatkan winner chicken dinner dan sepertinya sudah tidak sabar lagi rekan kita untuk memberikan analisa. Tapi sebelum kita menuju ke arah Eldoge, lagi-lagi kita bakal melihat yang satu ini terlebih